Emang Demokrat itu udah berkoalisi sama Nasdem. Oke. Emang Demokrat itu belum mengusung Anies ya? Jadi gini, kemarahan teman-teman Demokrat jangan dititipkan kepada Anies dong. Oke. Jadi ketika kemudian ada orang yang tidak senang dengan Demokrat atau orang yang tidak disenangi Demokrat, terus Anies nggak boleh berteman dengan dia, kan repot juga kalau begitu. Ini kan kami belum pernah bekerja sama sebelumnya. Tentu ini tidak bisa kawin paksa. Untuk proses pembangunan chemistry di dua ranah antar partai, ranah antara kandidat dengan partai. Saya sampaikan kami masih fokus bagaimana menyusun formula kemenangan, karena bagaimanapun kebersamaan ini adalah kebersamaan tiga partai yang punya prinsip yang sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ali ya, bahwa kita berdasarkan pada equal partnership gitu. Ketiga partai ini berada di posisi yang sejajar, semua sama-sama bebas punya aspirasi, sama-sama punya keinginan, tetapi tetap apapun keputusan, kesepakatan, kesepahaman itu mesti dilakukan bersama bertiga gitu. Kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon presiden. Ya, sejak Partai Nasdem deklarasi Anies jadi capres beberapa minggu yang lalu, manuver Anies dan 3 partai politik potensial pendukung Anies tidak luput dari liputan media massa. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS yang katanya akan berkoalisi sampai saat ini belum juga sepakat. Maaf nih ya, saya mau nanya nih, niat koalisi apa kagak nih? Demokrat sindir Nasdem, kenapa menyerah? Partai Demokrat masih terus berupaya membangun koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS. Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Panjaitan mengaku tidak menyerah untuk agar kesepakatan bisa tercapai. Dia mengatakan pembahasan koalisi dengan Nasdem terus berjalan, komunikasi masih terus mengalir dan tidak boleh berhenti begitu saja. Demokrat tidak ingin terburu-buru, pendaftaran calon presiden juga masih jauh. Namun, Demokrat berharap di awal tahun ini sudah ada kejelasan kerjasama politik dengan Nasdem dan PKS. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali angkat suara terkait kabar deklarasi koalisi perubahan yang akan dilakukan pada Februari mendatang. Ahmad Ali menilai deklarasi tepatnya dilakukan lebih cepat lebih baik. Namun Ahmad Ali menegaskan koalisi harus dilakukan tanpa adanya persyaratan dari partai manapun, baik Nasdem, PKS maupun Demokrat. Syarat AHY, diketahui Partai Demokrat menginginkan agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ahmad Ali menyebutkan, jika salah satu partai memberikan persyaratan dalam penjajakan koalisi, maka dipastikan koalisi tersebut akan bubar. Pemeriksaan kesehatan Lukas NMB beda dari tersangka lain. Ini penjelasan KPK. Setelah melakukan penangkapan paksa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas NMB ini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya belum pernah ada tersangka korupsi yang diperiksa di Rumah Sakit Kelas Presiden. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka merupakan prosedur hukum yang menjunjung asas kemanusiaan. Pemeriksaan akan terlebih dahulu akan dilakukan di RSPAD. Hal ini juga sebagai upaya memenuhi hak tersangka terkait dengan kesehatannya. Saat ditanya mengapa pemeriksaan ini dilakukan di RSPAD Gatot Subroto yang tidak pernah ada sejarahnya tersangka koruptor diperiksa di rumah sakit tersebut. Sebelumnya, Lukas dibawa ke Jakarta setelah ditangkap oleh petugas gabungan dari KPK dan kepolisian di Jayapura, Papua pada siang tadi. Lukas ditangkap saat sedang makan siang di sebuah restoran daerah Abupura, Jayapura. KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama bos PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. KPK sudah mencegah Lukas untuk bepergian ke luar negeri. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, pusat melaporkan
Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Rusuh di area Bandara Sentani usai Lukas NMB ditangkap KPK, 1 orang tewas tertembak. Sekelompok massa bertindak anarkitis di wilayah Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa 10 Januari 2023. Massa saat itu mencoba masuk ke area Base of Lanut Jayapura, sementara KPK sudah membawa terbang Lukas NMB menggunakan pesawat charteran ke Manado, Sulawesi Utara untuk dilanjutkan ke Jakarta. Tindakan anarkitis massa dengan mengancam menggunakan senjata tajam dan panah membuat aparat keamanan melepaskan tembakan peringatan yang kemudian tetap tidak diajukan. Akibatnya, polisi melepaskan tembakan dan menyebabkan 1 orang tewas. Selain korban tewas, Benny mengonfirmasi ada 2 orang lainnya yang terluka akibat terkena tembakan. Menurut dia, saat ini jenazah masih berada di RSUD Yowari. Aparat keamanan masih berusaha berkomunikasi dengan keluarga korban agar tim dokter melakukan otopsi. Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB di Kota Jayapura, Papua, Selasa 10 Januari 2023 siang. Menurut informasi, Lukas NMB diamankan beberapa penyidik KPK di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Lukas NMB sudah sejak 5 September 2022 ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Beberapa panggilan yang diberikan KPK kepada Lukas tidak pernah dipenuhi dengan alasan sakit. Sejak saat itu, Lukas NMB tidak pernah muncul di hadapan publik hingga pada 30 Desember 2022. Lukas melakukan peresmian kantor Gubernur Papua.